Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan di pertemuan kita pada video ini, ya kita akan belajar kembali terkait fisika teknik. Dan untuk video kali ini kita akan masuk ke bab baru yang mana itu masih seputar panas ya, masih seputar panas. Dan judul untuk video ini ya adalah The Thermal Behavior of Matter ya, judul untuk babnya maksudnya ya. Nah, jadi di video ini ya kita akan berbicara ya terkait bagaimana suatu benda ya. Jadi ini adalah benda ya, matter itu benda gitu ya, atau sesuatu ya, atau thing ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu responnya bagaimana ya sebuah benda itu ketika dia mendapatkan thermal ya, atau mendapatkan panas ya. Tentunya setiap benda itu pasti responnya berbeda-beda. Nah, di topik ini kita akan belajar terkait hal itu gitu ya. Oke ya, kita coba pahami dulu. Kita baca beberapa apa namanya pembahasan yang ditulis ya di materinya. Ya, matter responds to heating in several ways ya. Jadi benda itu memiliki respon ya, atau merespon terhadap panas itu dengan berbagai macam cara ya. Berbeda benda pasti responnya juga berbeda ya. It may get hotter or it may melt ya. Jadi ada benda yang ketika dipanasi pada suhu tertentu, untuk benda A gitu ya, dia akan bertambah panas ya, atau suhunya bertambah ya. Tapi untuk benda lain ya, dengan suhu yang sama, dia akan meleleh ya. Jadi suhunya sama, tapi untuk benda yang satu dia hanya bertambah panas, tapi untuk benda yang lain dia bisa meleleh gitu ya. Nah, berarti kan ada perbedaan ya. Kenapa kok yang satu hanya tambah panas, yang satu kok bisa meleleh gitu ya. Nah, kemudian it may change size, shape, or pressure ya. Jadi benda tersebut juga mungkin bisa berubah ukurannya ya. Bisa bertambah besar atau mungkin bertambah kecil. Kemudian juga berubah shape-nya. Shape itu adalah bentuk gitu ya. Bentuknya yang tadinya mungkin kubus, ketika dipanasi dia akan menjadi balok gitu ya. Dan juga pressure ya, tekanannya juga berbeda ya. Jadi pressure ini biasanya terjadi itu di gas ya. Jadi gas di sebuah tempat atau kontainer gitu, ketika dia diberi panas ya atau dipanasi, maka tekanan dalam kontainernya itu juga pastinya akan berubah gitu ya. Nah, tapi berubahnya berapa gitu ya? 1 kali lebih tinggi kah, 3 kali lebih tinggi kah, atau bahkan mungkin 100 kali lebih tinggi kah? Nah, itu yang akan dipelajari di topik ini gitu ya. This chapter explores the thermal behavior of matter ya. Di topik ini kita akan menjelajahi gitu ya, menjelajahi bagaimana respon benda terhadap panas ya. We start with a simple gaseous state ya. Kita mulainya belajar dari gas ya, karena apa namanya, benda itu kan fase ya, atau fase benda itu kan dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada solid ya, atau dia padat, kemudian liquid ya, atau cair ya. Yang ketiga adalah gas ya. Nah, ada lagi keempat ya, tapi mungkin itu bukan di ranah kita ya, yaitu adalah plasma ya. Nah, kita akan mulai ya memahami ini dari gas ya. Nah, nanti kita akan belajar gas terlebih dahulu, whose behavior follows from Newtonian mechanics at the molecular level ya. Jadi kita akan mengikuti prinsip mechanics daripada Newton ya, at the molecular level ya. Jadi nanti kita akan belajarnya dari konsep levelnya molekul ya, yang mana nanti mengikuti prinsip mekanika ya dari bapak fisika kita ya, Newton gitu ya.
We then move to liquid and solid ya. Setelah gas nanti langsung ke liquid dulu, kemudian ke solid ya. Jadi naik gitu ya, dari gas kemudian ke cair, setelah cair ke padat ya. Whose behavior is still grounded in the molecular properties of matter ya. Sama ya, bahasnya juga di level molekul gitu ya. But whose description is more empirical ya. Jadi lebih empiris ya, atau lebih disederhanakan lah seperti itu. Ya, kita langsung saja ya ke fase yang pertama. Kita akan membahas terkait gas ya. Gas are simple because their molecules are far apart and only rarely interact ya. Jadi gas itu di buku ini gitu ya digambarkan simple ya. Simple kenapa? Karena pembandingnya adalah fase 2 yang lainnya ya, ada cair dan padat. Kalau dibandingkan dengan kedua fase yang liquid dan solid ini, maka gas itu diibaratkan lebih simple gitu ya. Karena apa? Their molecules are far apart and only rarely interact ya. Jadi sudah sering kita singgung ya. Misalnya ini ada sebuah kontainer diisi dengan udara gitu ya. Katakanlah isinya adalah oksigen ya atau O2. Nah, di dalam sini kan ada gas O2 ya, dan gas O2 itu kalau kita zoom dengan menggunakan mikroskop super canggih, eh, kita akan melihat gitu ya. Kita akan melihat di dalam sini itu terdiri dari molekul-molekul ya. Ini ada molekul 1 ya, molekul 2. Ya, ini molekul O2 ya. Ini saya random aja deh. Nah, ini adalah O2 molekul ya. Nah, O2 molekul ini karena dia bentuknya gas, maka jarak ya antara molekul satu dengan molekul lainnya itu dia jauh ya. Jauh dalam artian tidak berdekatan ya jika dibandingkan dengan liquid apalagi solid ya. Kalau yang padat itu jarak antara molekul ya atau atom satu dengan atom lainnya itu dia dekat dan rengket gitu ya. Nah, tapi kalau gas ya dia cenderung lebih bebas ya. Jarak antara molekulnya itu dia lebih jauh sehingga memungkinkan molekul gas itu untuk bergerak secara bebas ya. Jadi ini bisa bergerak kemana-mana pun ya. Karena memang jarak antara molekul atau atom itu berjauhan ya. Berjauhan dibanding apa? Dibanding liquid dan solid ya. Kalau kita membandingkannya lebih jauh dari apa yang sering kita lihat di level makroskopik gitu ya. Misalnya saya menganggap bahwa kedua tangan saya ini berdekatan ya. Tapi sebenarnya berdekatan ini itu kalau kita bandingkan dengan jarak antara molekul ya pasti dekatnya ini jauh gitu ya. Ya, jadi ini dekat atau jauhnya itu di level molekul ya, di level atomik ya atau molekular lah seperti itu. Nah, kemudian that makes gas behavior and its physical explanation particularly straightforward ya. Jadi apa namanya? Karena molekulnya ini adalah tidak berinteraksi secara langsung ya, atau bukan berinteraksi, tidak bersentuhan gitu ya, lebih sering tidak bersentuhan ya antara molekul satu dengan molekul lainnya, sehingga perilaku daripada gas ini itu apa ya, secara fisik itu dapat dijelaskan secara straightforward, atau intinya mudah untuk diprediksi ya, karena gas yang geraknya kecil ya
maka sifat fisiknya juga rendah misalnya kalau gerakan molekulnya rendah, maka pressure-nya rendah. Kalau gerakan molekulnya agak tinggi, maka eh, pressure-nya atau tekanannya juga agak tinggi. Kalau gerakan molekulnya tinggi atau besar, maka pressure-nya pun juga besar. Jadi straightforward ya. Kalau ini maka ini, kalau itu maka itu. Nah, sehingga relatif lebih mudah gitu ya untuk memprediksi atau untuk mengira-ngira gitu ya bagaimana perilaku daripada gas ketika mendapatkan thermal gitu ya. Dan kalau mudah dikira-kira itu biasanya juga akan lebih mudah dihitung gitu ya. Developing that explanation will clarify the relation between macroscopic properties ya, such as temperature and pressure ya. Tadi ya, kalau misalnya gerakannya rendah, maka kemungkinan besar juga temperatur dan tekanannya juga rendah ya. Kalau tinggi juga seperti itu. And the underlying microscopic properties of gas molecule ya. Jadi begitu juga dengan sifat-sifat mikroskopik ya. Kalau temperatur dan tekanan itu kan sesuatu yang bisa kita rasakan secara makro ya. Jadi kita tahu mana yang lebih bertekanan dan mana yang lebih tidak bertekanan ya. Mana yang lebih panas dan mana yang lebih tidak panas gitu ya. Itu kan kita bisa rasakan dengan menggunakan alat yang besar ya, ada termometer, ada barometer dan sebagainya. Nah, tapi juga karena tadi ya straightforward, maka fenomena-fenomena tadi itu juga terjadi di level mikroskopik gitu ya. Dan temperatur dan tekanan itu bukan termasuk mikroskopik, tapi perubahan-perubahan di makroskopik itu bisa juga nyambung di mikroskopik gitu ya. Jadi ada sambungannya antara yang besar dan yang kecil ya. Ada sambungan antara sesuatu di level makro atau sesuatu di level besar dengan sesuatu di level yang mikro gitu ya. Oke. Kita lanjut ke ini ya, the ideal gas law ya. Jadi ini adalah hukum gas ideal ya. Nah, ini nanti ada hukum gas ideal. Satu hal yang menarik di sini ya, kenapa kok ada kata-kata ideal ya? Kalau ada kata-kata ideal, itu berarti ada kata-kata tidak ideal, gitu ya. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan kita ya, dan ini juga termasuk dasar ya daripada fisika yang baru kita pelajari di semester awal, maka kita dihadapkan dengan sesuatu yang ideal ya. Artinya ideal itu ya selalu sesuai dengan rumus gitu ya. Karena nanti semakin kita berkembang gitu ya, misalnya di mata kuliah termodinamika, di mekanika fluida, itu nanti akan kita ketemu situasi-situasi yang tidak ideal gitu ya. Dan itu akan memakan banyak energi gitu ya bagi kita untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ideal. Karena kalau kita lihat di lapangan, tidak semua eh, yang kita pikirkan itu sama dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Kalau di gas ideal itu kita hanya berkutat pada sesuatu yang bisa kita atur ya, sesuatu yang kita ketahui. Jadi hanya sesuatu yang sedikit saja untuk kita dalam hal memecahkan suatu masalah. Tapi ketika di lapangan nanti kita akan bertemu dengan situasi-situasi non ideal yang mengharuskan kita untuk memikirkan faktor-faktor lain gitu ya. Nah, itu akan sangat panjang ya perjalanan sampai sana. Tapi untuk bisa menghitung sesuatu yang tidak ideal, kita perlu pertama untuk melakukan atau belajar hal-hal yang ideal gitu ya. Nah, seperti misalnya kita sholat ya atau beribadah itu kan kondisi ideal ya sholat asar 4 rakaat gitu itu idealnya. Tapi kalau dalam perjalanan atau dalam situasi dikejar musuh, nah nanti ada yang tidak ideal ya. Dan tidak idealnya gimana? Ya dengan cara kita
sholatnya di qashar gitu ya, menjadi 2 rakaat. Nah, itu kan adalah hal-hal yang perlu kita pelajari setelah kita tahu hal-hal yang ideal ya. Oke, kita kembali ke sini ya, hukum gas ideal. The macroscopic state of a gas in thermodynamic equilibrium is determined by its temperature, pressure, and volume ya. Jadi ada 3 besaran ya. Kalau kita belajar gas ya, gas tapi di level makroskopik ya, di level makroskopik ya, determined by its temperature ya, pressure and volume ya, ditentukan ya. Jadi apa-apa yang terjadi pada gas ya, di gas ideal itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah temperatur ya, T, kemudian pressure P, dan V atau volume ya. Moreover, it turns out that all gas exhibit to a very good approximation the same relation among these 3 quantities ya. Jadi ya intinya adalah ini saling berpengaruh gitu ya. Nanti ketika temperaturnya naik, maka tekanannya bagaimana, maka volumenya bagaimana ya. Jadi ketiga hal ini itu tidak terpisah ya, tapi saling berkaitan. Kalau yang volume dinaikkan, maka temperaturnya seperti apa. Kalau tekanannya diturunkan, maka volumenya seperti apa. Nanti kita akan belajar bagaimana ketiga hal ini itu sangat berpengaruh pada perilaku ya daripada gas ketika memperoleh panas ya. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, oke, a simple system for studying gas behavior consists of gas-filled cylinders sealed by a movable piston ya. Jadi cara simpel gitu ya untuk belajar ya bagaimana perilaku gas ya itu bisa dipelajari dengan kita masukkan gas gitu ya pada sebuah piston silinder gitu ya. Jadi ini adalah gas ya. Kemudian ini adalah piston ya. Nah, piston dan gas dan piston ini bisa dinaik dan turunkan ya. Jadi bisa digerakkan gitu ya. Nah, dan dipastikan bahwa gas ini tidak bocor ya. Karena kalau bocor maka percobaannya juga akan gagal. Jadi dikatakan sealed gitu ya. Sealed itu adalah apa ya istilahnya ya, dijaga gitu ya, agar atau dipastikan supaya gasnya itu tidak keluar ya. Jadi benar-benar terkunci di dalam kontainer yang ditutup oleh piston ya. This is not just a pedagogical abstraction ya. Jadi ini nggak hanya gambar biasa gitu ya. Maksudnya tidak hanya gambar saja gitu ya. Tapi memang ada practical device including engines, pumps, and air compressor, contain piston cylinder system, while lung, balloons, gas bubble, and many other natural system are analogous to our piston cylinder system ya. Jadi ini bukan hanya gambar saja ya, tapi memang di kenyataan ya hal-hal semacam ini itu banyak contohnya ya. Salah satunya itu ada di mesin ya, di apa namanya di piston itu ya, di apa mesin pembakaran ya. Kalau sering kita lihat iklan-iklan oli atau iklan bensin itu kan pasti ada piston naik turun gitu ya, yang mana di tengahnya ini adalah percampuran ya antara gas dan bahan bakar ya. Kemudian di pompa juga seperti itu ya. Kalau kita menggunakan pompa yang tangan itu, yang naik turun itu kan kita mendorong gas yang ada di dalam silinder pompa untuk kita dorong udaranya agar masuk ke ban gitu ya. Kemudian juga ada di kompresor udara ya. Bahkan di paru-paru ya. Ketika kita menghembuskan nafas itu kan paru-paru kita volumenya mengecil, itu kan berarti ada apa namanya ya? Ada suatu dorongan ya dari tulang rusuk kita gitu ya yang menyebabkan udara dalam paru-paru ya itu
tertekan dan akhirnya udara keluar ya, karbon dioksida gitu ya. Kemudian balon, gas bubble dan macam-macam ya, yang mana baik itu mechanical system atau natural system atau sistem yang ada di alam itu juga ya analog ya atau mirip-mirip lah dengan sistem daripada silinder piston pada gambar 17.1 ini gitu ya. Nah, if we maintain the system of figure 17.1 at constant temperature and move the piston to vary the gas volume, we find that the pressure varies inversely with the volume ya. Jadi kita kondisikan ya, if we maintain ya kita kondisikan sistem pada gambar 17.1 gitu ya, pada suhu yang konstan ya. Jadi kita ini T ya atau temperaturnya itu konstan ya. Oke, kita jaga ya, kita masukkan dalam suatu sistem yang mana suhu dari luar piston silinder ini itu konstan ya, tetap. And move the piston to vary the gas volume. Jadi kita gerakan pistonnya ya untuk memberikan volume gas yang berbeda ya. Vary itu artinya berbeda-beda ya. Jadi kalau kita turunkan pistonnya, maka volumenya akan menjadi lebih kecil ya. Jadi yang tadinya ada segini gitu ya, kalau misalnya kita tekan, itu kan nanti misalnya sampai titik sini ya, berarti kan volumenya ada yang di sebelah sini ya. Ini ada volumenya di sini ya. Jadi kan volumenya cuman kecil ya, cuman ada di level ini gitu ya. Kalau kita tekan pistonnya sampai pada level ini gitu ya. And move to we find that the pressure varies inversely with the volume ya. Nah, dan tentunya dengan logika semakin kita mampatkan ya, artinya volumenya semakin kecil ya. Ya, volume gas kecil ya. Nah, maka yang terjadi apa? Tekanannya itu berubah secara terbalik. We found that the pressure atau tekanan ya, tekanannya itu berubah secara terbalik dengan volumenya. Maksudnya apa? Kalau kita tekan, volumenya kecil, berarti secara logika ya, tekanannya ya, atau pressure-nya ya atau tekanan itu akan naik ya. Di sini ada kata-kata varies inversely ya. Jadi volume gasnya kecil, maka tekanannya naik gitu ya. Berarti kalau gasnya volume gasnya tinggi, maka tekanannya dia akan turun ya. Jadi berbanding secara terbalik gitu ya. If we increase the temperature ya while holding the volume fixed ya. Nah, kalau misalnya kita jadikan masih menggunakan yang sama ya, piston silinder yang sama, tapi kita meningkatkan temperaturnya. Kalau tadi kan temperaturnya konstan. Nah, ini adalah we increase the temperature ya. Kita menaikkan suhunya sambil menahan volumenya tetap ya. Jadi pistonnya diam ya, pistonnya diam ya. Ini adalah yang kedua ya, case kedua ya, piston diam ya. Tapi suhu dinaikkan ya, dinaikkan. The pressure rise in direct proportion to temperature. Nah, ketika piston diam ya. Oke, saya perjelas. Ini piston diam. Suhunya dinaikkan. Nah, ternyata hasilnya apa? Ternyata tekanannya naik ya. Tekanannya naik gitu ya. Dan ini hubungannya adalah direct proportion ya. Direct proportion artinya apa? Berbanding positif ya.
Nah, berbanding positif itu maksudnya adalah ketika temperaturnya naik ya, maka eh, tekanan juga ikut naik ya. Kalau tekanannya turun ya, maka pressure-nya juga akan turun ya. Nah, jadi berbeda ya. Kalau yang tadi soal volume ya, ketika volumenya tinggi, tekanannya turun, ketika volumenya kecil, tekanannya naik. Tapi kalau temperatur ya, dia berbanding positif ya. Ketika tekanannya naik, maka ketika suhu atau temperaturnya naik, maka tekanan naik. Kalau temperatur atau suhu turun, maka tekanan juga akan turun gitu ya. If we double the amount of gas ya while holding temperature and volume constant, the pressure double ya. Nah, jadi kalau misalnya kontainer gitu ya, pistonnya diam, ya pistonnya tetap diam, kemudian temperaturnya juga ditahan ya, holding ya, ditahan, berarti kan sama atau konstan. Um, if we double the amount of gas ya, jadi gasnya kita tambah menjadi 2 kali lipat, ya maka tekanannya juga akan ikut 2 kali lipat gitu ya. Nah sehingga ada hubungan juga ini ketika gasnya semakin banyak, padahal ruangannya tetap, ya ruangannya ukurannya tetap, suhunya tetap. Ketika kita beri gas 2 kali lipat, maka tekanannya juga akan menjadi 2 kali lipat ya. Nah, tadi kan cerita-cerita gitu ya, ada hubungan ini dengan itu. Kalau begini maka begini. Dan akhirnya ya dengan memperhatikan 3 besaran tadi ya, ada suhu ya, ada suhu, ada tekanan dan ada volume, maka muncullah ya sebuah rumus yang terkenal ya. Ini ya namanya adalah em, rumus atau hukum gas ideal ya. Rumusnya adalah P ya. P adalah tekanan, V adalah volume sama dengan eh, N ya. N adalah the number of molecule in the gas ya. Jadi berapa sih jumlah molekul yang ada di dalam gas tersebut gitu ya. Nah, nanti kita akan apa namanya menggunakan bilangan Avogadro ya. Nah, apa itu bilangan Avogadro? Nah, nanti di sini ada ya. Avogadro number ya. Tapi nanti kita akan sampai sini ya. PV sama dengan N, K ya. K itu tetapan ya. Jadi dihafalkan ya. Nah, K-nya itu adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin ya. Jadi K ini disebut sebagai konstanta Boltzmann ya. Jadi Boltzmann itu adalah seorang fisikawan ya dari Austria ya, Ludwig Boltzmann ya. Jadi karena dia menemukan konstanta ini, maka namanya diabadikan sebagai konstanta tersebut gitu ya. Who was instrumental in developing the microscopic description of thermal phenomena ya. Jadi pekerjaannya itu adalah terkait mengembangkan deskripsi ya, mengembangkan penjelasan mikroskopik ya terkait fenomena panas ya. Equation 17.1 ya, is the ideal gas law adalah persamaan gas ideal ya. Most real gases obey this law to a very good approximation ya. Jadi kebanyakan dari gas ini ya, kebanyakan dari gas ya, gas-gas yang ada di bumi ini ya, mengikuti ya, obey itu mengikuti hukum ini ya. Walaupun sebenarnya tidak tepat-tepat amat gitu ya, hanya approximation, hanya perkiraan, tapi mendekati ya. Di sini ditulis to a very good approximation ya. Jadi tidak salah gitu ya ketika kita menghitung bagaimana perilaku dari gas ideal itu dengan menggunakan hukum gas ideal, karena di kenyataannya juga kalau dihitung secara ini kan perhitungan yang sederhana ya. Walaupun sebenarnya ada perhitungan yang lebih teliti gitu ya menggunakan komputer gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu tidak jauh berbeda sehingga dengan menggunakan persamaan ini itu akan lebih menghemat energi dan waktu gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Because the number of molecules ends in a typical gas sample is astronomically large. Jadi jumlah molekul gitu ya
sebuah gas pada sebuah ruangan itu kan sangat besar ya, bisa sampai lebih dari ribuan triliun gitu ya. We often express the ideal gas law in term of number of moles ya. Jadi ini nyambung dengan kimia dasar ya. Jadi dengan menggunakan bilangan mol gitu ya. Yang mana satu mol ya, one mole is an SI unit ya, Standard International Unit equal to Avogadro number Na ya, 6,022 kali 10 pangkat 23 of atoms or molecules ya. Jadi satu mol ya, satu mol gas ya, misalnya satu mol gas gitu ya, itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 gitu ya, atom ya, atau molekul ya. Jadi misalnya ya, dalam 1 mol O2 ya, jadi ada sebuah ruangan atau ada sebuah tempat, misalnya ini gitu ya, di botol ini. Di botol ini itu diketahui ada 1 mol O2. Nah, kira-kira ada berapa molekul O2 ya? Molekulnya ya kan kecil-kecil. Nah, kira-kira ada berapa mol O2 yang ada di dalam 1 mol O2 ya. Jadi berapa sih molekul atau berapa sih jumlah molekul oksigen ya dalam 1 mol oksigen? Nah, itu jawabannya adalah sebanyak 6,022 ya kali 10 pangkat 23 molekul ya. Nah, ini 10 nolnya 6,022 dikalikan dengan 10 pangkat 23 ya. Nah, 10 pangkat 23 itu berapa triliun lebih gitu ya. Nah, jadi supaya memudahkan jadikan 1 mol gitu ya. Nah, ini juga ada perhitungannya ya, dihitung oleh orang namanya Avogadro ya. Saya juga kurang paham bagaimana dia bisa menemukan angka segini ya. Tapi di kenyataan ya, ketika kita aplikasikan di dunia nyata kok bener gitu ya. Nah, ini juga luar biasa gitu ya. Nah, ini formally Avogadro number is defined as the number of carbon 12 atoms in 12 gram of carbon 12 ya. Jadi ya ini singkat ceritanya gitu ya. Avogadro number itu mendefinisikan jumlah atom karbon ya, jumlah atom karbon 12 pada 12 gram dari karbon 12 ya. Jadi ada karbon gitu ya, karbon 12 beratnya atau masanya ya, masanya adalah 12 gram. Nah, itu ternyata memiliki jumlah molekul memiliki jumlah atom ya, memiliki jumlah atom sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 gitu ya. If we have n moles of a gas ya, kalau kita memiliki nilai mol daripada sebuah gas ya, then n besar sama dengan n kecil kali Na is the number of molecules. So the ideal gas will be ini ya. Tadi kan PV sama dengan, saya tulis lagi ya, PV sama dengan N besar kalikan dengan KT ya. Yang mana tadi N sama dengan N kecil kali Na ya. Nah, ini N sama dengan N kecil kali Na sama kalikan KT ya, KT. Nah, ternyata ya Na Na dikalikan dengan K ya, itu adalah sama dengan R ya. Nah, ini ya. Na kali K sama dengan R yang mana jawabannya adalah 8,314 kali joule per Kelvin. Ya. Jadi rumusnya itu 2 ya. PV sama dengan N besar K kecil kali T atau rumusnya ini ya. Ini ya. Ini kalau saya jelaskan lagi, rumusnya bisa ini ya, atau bisa PV sama dengan N kali RT. Kalau kita, nah ini ya. Nah,
Kalau kita pakai rumus yang ini, maka kita akan bertemu dengan K kecil. Nah, berapa nilai K kecilnya? K kecilnya adalah ini ya, 1,38. Ya, cuman N di sini bukan NA ya. Nah, N di sini bukan NA. Ya, NA itu berbeda dengan N. Nah, biasanya rumus yang sering dipakai itu adalah yang ini ya. Karena N kecil ini diketahui, N kecil ya diketahui, dan karena N kecil diketahui, maka kita menggunakan yang R. Karena kalau kita tidak tahu N kecil, kita tidak bisa pakai yang ini, karena kita tidak tahu nilai N besar. Ya. Jadi biasanya menggunakan yang ini ya, P kali P adalah tekanan, V adalah volume, sama dengan N kecil. N kecil adalah molnya ya, nah, ini molnya ya. Dikalikan dengan R adalah 8,314 gitu ya. Ini koma ya, bukan titik. Ya, dikalikan dengan temperatur atau suhu daripada gas tersebut. Ya, nah, oke itu adalah ini masih ada lagi ya. Nanti kita akan membahas contoh soalnya. The ideal gas law ya. Sebentar, ini kok ada garisnya ya. Saya coba hilangkan dulu. Nah, oke, sip. The ideal gas law is remarkably simple ya. Jadi simple ya. Hukum gas ideal ya. Neither its form nor the constant K and R depends on the substance making up the gas or on the mass of the gas molecule ya. Ini apa nih ya? Neither its form nor the constant K and R depend on the substance making up the gas or on the mass of the gas molecules. Ya, ini saya kurang paham maksudnya apa ya. Oke, langsung aja coba kita langsung ke kalimat selanjutnya. Yet, most real gas follow the ideal gas law very closely over a wide range of pressure. Ya, jadi kebanyakan daripada gas itu mengikuti hukum daripada gas ideal ya. Untuk secara gas ideal untuk nilai tekanan yang luas ya. Jadi tekanannya mau berapapun itu tetap masih mengikuti daripada hukum daripada gas ideal gitu ya. This nearly ideal behavior is what gives gas thermometers their high precision over a wide temperature range. Ini apa juga nih ya? This nearly ideal behavior ya. Ini merupakan perilaku yang ideal ya. Is what gives gas thermometer. Oh ya, yang memberikan ya. Jadi ini adalah suatu perilaku yang ideal ya, yang menyebabkan kalau kita menggunakan termometer ya, kita menggunakan termometer gas ya, maka nilai dari termometer gas tersebut itu presisi ya. Jadi ada gas gitu ya, kita ingin tahu nih temperatur daripada gas itu berapa, lalu kita beri termometer gitu ya. Nah, kemudian pasti termometer itu akan menunjukkan suhu gitu ya. Nah, suhunya itu insya Allah presisi. Ya, insya Allah presisi. Karena tadi dalam kondisi apapun, tekanan berapapun, gas itu akan tetap mengikuti, ya, akan tetap mengikuti hukum daripada gas ideal ya. Sehingga kita tidak was-was ketika menggunakan termometer untuk menghitung temperatur daripada gas gitu ya. Nah, itu adalah teori gitu ya. Teori daripada hukum gas ideal. Nah, setelah ini ya di video selanjutnya kita akan belajar penggunaan rumusnya ya di contoh 17.1. Oke, terima kasih atas perhatiannya sampai pada detik ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.